Pemirsa Kabanagari, saat sekarang kami bersama Ikra, Ketua DPD Golkar Kota Padang. Mungkin Anda semua sudah tahu bahwasanya kemarin Golkar Kota Padang sudah melakukan musyawarah daerah dan hasilnya secara aklamasi memilih Ikra sebagai ketua. Dan kita sangat paham bahwasanya Golkar itu penuh dengan para politisi-politisi yang andal, banyak potensi di sana. Tapi ketika musda kemarin, Ikra berhasil meyakinkan mereka dan terpilih secara aklamasi. Kita ingin mengenal sosok beliau sedikit dulu. Ikra, bisa diceritakan sedikit profil Ikra itu? Baik, Bapak, terima kasih banyak telah hadir pada sore hari ini. Perkenalkan, kalau nama panjang saya Muhammad Ikra Cisaputra. Kalau saya lahir di Kota Padang, besar di Kota Padang juga, dan berpendidikan juga di Padang. Saya SD juga di Padang, SMP juga di Padang, SMP sampai SMA juga di Padang. Dan kuliah ketika itu di Politeknik D4 Politeknik Negeri Padang, itu mengambil jurusan akuntansi. Nah, setelah itu setahun setelah itu saya mengambil S2 di AKBP juga di Padang, itu jurusan manajemen. Dan alhamdulillah karir organisasi saya berkarir di organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia juga, terus ada organisasi kepemudaan di Pemuda Pancasila, dan setelah itu berpartai di Partai Golkar dari provinsi, dan sekarang turun gunung ke Golkar Kota Padang. Turun gunung ya, iya. Dari pengurus provinsi turun gunung di Kota Padang. Iya, betul. Tapi tadi Ikra menjelaskan bahwasanya aktif juga di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ya, HIPMI ya. HIPMI. Nah, sekarang itu profesi Ikra itu apa? Bisnis apa? Itu bisa dijelaskan? Oh ya, lupa. Tadi kalau untuk background dari pekerjaan saya sendiri, yaitu saya wira swasta. Menjadi bisnis juga, karir bisnis ada, berawal dari bisnis LPG, terus sekarang ini konstruksi juga ada, dunia konstruksi juga ada. Terus setelah itu di pengisian bahan bakar minyak atau SPBU biasanya orang disebut. Itu background bisnis saya, Pak. Ikra begitu masih muda, begitu banyak bisnis besar yang dihandal, dan ini luar biasa. Baik, sekarang Ikra memberanikan diri maju sebagai calon ketua Golkar Kota Padang pada musda kemarin, dan secara aklamasi kita dengar semua kecamatan menetapkan memilih Ikra sebagai ketua. Nah, kita ingin tahu apa yang mendorong Ikra mau mengambil jadi ketua DPD Golkar Kota Padang ini. Yang pertama sekali panggilan hati. Panggilan hati. Kenapa panggilan hati? ketika itu saya jujur, setelah saya selesai di organisasi, keinginan saya ketika itu masih ingin jadi pengusaha saja. Tapi entah kenapa ketika malam sunyi ada panggilan hati dan panggilan jiwa untuk bagaimana saya ingin mengabdi kepada masyarakat, Dan ketika saya pikirkan, ada filosofi yang menurut pendapat saya, kata-kata yang saya tanamkan dalam jiwa saya. Ketika anak muda ingin berbuat, masuklah ke dunia politik. Ya. Dan hari ini Ikra sudah masuk ke dunia politik, dan kita sangat paham bahwasanya Partai Golkar itu adalah partai yang sangat besar ya. Dari dahulu sampai sekarang sangat solid sekali, sudah banyak menghasilkan para pemimpin. Sekarang Ikra tampil sebagai ketua Golkar Kota Padang. Kita yakin kaum milenial melihat hal ini mungkin akan tersentuh hatinya, dan mungkin bersama-sama Ikra nanti saling bergorengan tangan ya untuk membangun Kota Padang ini. Tapi kita ingin tahu dulu, seperti apa Ikra melihat Kota Padang ini, dan kira-kira apa visi dan misi Ikra sebagai ketua DPD Golkar Kota Padang untuk membangunkan kembali semangat Kota Padang ini, bagaimana Padang itu betul-betul maju ke depan dan anak mudanya semuanya kreatif untuk membangun kota ini. Ya, betul.
Dalam artian Kota Padang adalah kota yang boleh dikatakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat, barometer seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Dan Kota Padang adalah salah satu kota yang religius dan memiliki masyarakat yang boleh dikatakan intelektual di atas rata-rata. Dalam artian masyarakat Kota Padang sudah banyak yang pintar. Jadi di sini saya, dikarenakan saya lahir di Kota Padang, besar di Kota Padang, terus menggali pendidikan juga di Kota Padang gitu. Jadi ada keinginan hati saya ingin membangun Kota Padang, saya ingin mengabdi di Kota Padang, saya tidak ingin lepas dari Kota Padang terlebih dahulu. Jadi pada prinsipnya sekarang ini tahun 2021, masih ada jangka waktu 3 tahun. Dalam artian saya ingin membuktikan kepada masyarakat, saya ingin mengabdi kepada masyarakat khususnya di Kota Padang, dan nantinya untuk Kota Padang ke depannya saya ingin menciptakan Kota Padang yang memiliki kota sentral pendidikan, dan setelah itu Kota Padang menjadikan kota pariwisata nomor 1 di Provinsi Sumatera Barat. Kota pariwisata nomor 1 di Provinsi Sumatera Barat. Iya. Moga-moga itu sangat terwujud ya, Iya, betul. karena kita sangat paham bahwasanya Padang memang kota pendidikan. Banyak orang-orang luar daerah mau belajar di Padang. Banyak perguruan tinggi ada di Padang. Kemudian Padang punya panorama yang sangat indah. Banyak yang bisa digali. Kalau ekonomi kreatif melalui pariwisata ini digali, mungkin semua potensi ekonomi akan bergerak. Anak-anak muda akan makin kreatif. Baik Ikra, terakhir kita ingin mendengarkan pesan Ikra ini. Kaum milenial ini di Kota Padang ini penduduknya sekarang hampir 1 juta, dan yang muda itu mungkin lebih dari separuh ya. Dan 60%. kita ingin mengajak mereka itu bisa sepemikiran dengan Ikra barangkali ya, atau sebarisanlah dengan Ikra. Bagaimana mereka melihat seorang yang masih muda berani tampil, karena jabatan ini penuh dengan risiko. Tentu Ikra juga siap untuk menghadapinya. Kata orang tua ya, kalau kita berdiri di tengah masyarakat ingin berbuat baik, sebanyak orang benci sebanyak orang sayang. Dan kita yakin Ikra paham dengan itu, apapun akan dilakukan untuk maju Kota Padang. Sedikit pesan-pesan Ikra untuk masyarakat kita Kota Padang. Ya, baik. Yang paling utama sekali bagi para anak-anak muda, pesan dari anak muda tadinya, bagi anak-anak muda, sudah saatnya kita mulailah dari sekarang untuk peduli dengan apa yang terjadi di Kota Padang. Dalam artian kepedulian ini juga banyak cara untuk membuktikan bahwasanya kita peduli dengan Kota Padang. Dan salah satunya itu, hal yang besar itu ada di politik. Ada di politik, karena politiklah yang memegang peran penting dalam regulasi, dalam aturan-aturan yang ada di pemerintahan. Jadi dalam artian kita bersama-sama, kita harus, saya ingin anak-anak muda sekarang ini peduli dengan politik laginya. Jangan minder, jangan minder, dan jangan lagi alergi dengan politik. Karena saya melihat ini memang butuh proses. Masih panjang waktunya bagi saya sampai dari tahun 2021 sampai 2024. Dalam artian ini kami dari Partai Golkar Kota Padang, dalam artian kami akan merangkum suara-suara milenial, kami akan mengajak anak-anak muda untuk berada dalam barisan Golkar Kota Padang. Jadi di sini pun saya juga akan memaksimalkan kerja dari organisasi sayap yang ada di Golkar Kota Padang juga, seperti AMPG, juga ada AMPI, dan banyak organisasi sayap yang dari kepemudaan. Dan satu lagi itu untuk anak-anak muda, dan nantinya untuk masyarakat Kota Padang, saya dalam artian pribadi saya hadir dan ada di Golkar ini tidak lain tidak bukan adalah suatu pengabdian saya untuk negara yang tercinta dan untuk Kota Padang ini. Saya di sini bukan untuk mencari uang. Saya di sini dalam artian kalau untuk mencari uang saya lebih bagus di bisnis. Bisnis saya sudah ada. Saya di sini berada dan terjun ke dunia politik adalah suatu pengabdian saya. Saya ingin Kota Padang menjadi kota yang boleh dikatakan bukan hanya nomor 1 di Sumatera Barat,
Tetapi saya menginginkan Kota Padang menjadi barometer ekonomi yang ada di Sumatera. Itulah cita-cita saya, menginginkan Kota Padang ini menjadi tempat ekonomi kreatif, pusat ekonomi kreatif, dan pusat pariwisata khususnya di Sumatera. Jadi semua orang datang ke Kota Padang. Karena Kota Padang saya lihat banyak potensi-potensi alam yang boleh dikatakan yang harus dikembangkan, yang membuat daya tarik masyarakat untuk datang ke Kota Padang. Itu banyak-banyak potensi yang saya lihat boleh dikatakan. Dan saya lihat juga Kota Padang banyak masyarakatnya itu yang sudah banyak pintar-pintar. Dari dahulu orang tahu masyarakat Padang, masyarakat Minang adalah masyarakat yang pintar-pintar seluruhnya, masyarakat yang pemikir seluruhnya. Dan saya mengatakan sekarang ini bahwasanya saya ingin menciptakan Kota Padang ini menjadikan pusat sentral pendidikan yang nantinya di tahun 2030 pada bonus demografi yang akan memimpin suatu saat ke depannya itu adalah masyarakat Kota Padang yang berpendidikan di Padang dan berpengalaman di Padang, begitu, yang akan memimpin yang di pusat ataupun nanti menjadi gubernur nantinya itu adalah orang yang berpendidikan di Kota Padang. Itu saja. Oke, Ikra. Terakhir, Padang memiliki 11 kecamatan dan 10 nagari. 10 nagari ini mereka punya kan setiap nagarinya. Ya. Dan tentu saja masyarakat nagari di sana ada alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, datuk dan semuanya, dan juga Budo Kandua. Dan ini juga merupakan potensi dari Kota Padang itu sendiri. Nah, saya ingin sedikit mendengar nih, bagaimana Ikra, seorang Ikra menyentuh potensi-potensi yang sangat luar biasa di Padang ini. Karena bagi saya politik itu adalah cara berkomunikasi. Salah satu cara berkomunikasi. Dan salah satunya itu tidak kita pungkiri, Kota Padang adalah masyarakat yang memiliki adat istiadat. Seluruh Sumatera Barat lah, boleh bukan Kota Padang saja, Sumatera Barat memiliki adat istiadat. Dan termasuk Kota Padang ini memiliki nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, yang boleh dikatakan nantinya saya mengharapkan nantinya butuh masukan-masukan kepada sesepuh-sesepuh yang ada di nenek mama, yang alim ulama, pokoknya yang ada di kan lah boleh dikatakan. Nantinya akan saya pada prinsipnya itu kami akan membuat ruang diskusi bagaimana cara membangun Kota Padang yang boleh dikatakan saya akan membuat pariwisata, karena pariwisata ini boleh dikatakan juga kan ada yang melanggar dari attitude dari adat. Ini butuh masukan saya dari para kaum-kaum ulama dan pemuka-pemuka adat bagaimana menciptakan pariwisata yang boleh dikatakan syariah dan beradat. Itulah yang nantinya saya juga ingin membuka diskusi dengan 10 kerabatan adat nagari yang ada di Kota Padang, begitu. Oke, pemirsa, sudah kita mendengarkan tadi pandangan dari seorang Ikra, Ketua DPD Golkar Kota Padang yang mempunyai keinginan yang baik, dan tentu keinginan ini sangat perlu kita dukung. Dan terbuka peluang ruang diskusi seluruh potensi yang ada, bagaimana membangun Kota Padang secara bersama. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.